Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini berjumpa kembali pada sesi yang keempat atau pertemuan yang keempat di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, di mana pada sesi yang keempat ini kita akan berbicara atau membahas terkait dengan rekrutmen dan seleksi. Adapun yang menjadi bahasan pada topik kita kali ini adalah terkait definisi, tujuan, isu strategik dalam rekrutmen, kemudian ada proses rekrutmen yang kedua, kemudian yang ketiga terkait dengan sumber dan metode rekrutmen, baik itu dari sisi internal, eksternal maupun secara online. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan alternatif tindakan selain rekrutmen. Kemudian yang kelima adalah terkait dengan pengertian daripada seleksi. Kemudian yang keenam itu adalah langkah-langkah dalam proses seleksi. Kemudian yang ketujuh itu adalah penjelasan terkait dengan seleksi. Dan yang kedelapan adalah faktor yang mempengaruhi proses seleksi. Sebelum beralih ke bahasan, alangkah baiknya kita membahas terkait sedikit dengan perencanaan personil, yang mana menurut Gary Dessler tahun 2003 adalah proses menentukan posisi yang akan diisi dalam perusahaan dan bagaimana mengisinya. Sedangkan definisi dari rekrutmen sendiri adalah proses menemukan dan menarik para pelamar yang memenuhi syarat untuk dipekerjakan. Adapun proses rekrutmen itu dimulai dari pencarian para pelamar dan diakhiri dengan masuknya surat lamaran dari para pelamar. Jadi, hasil proses rekrutmen adalah sekumpulan pelamar yang siap untuk diseleksi. Nah, ini menurut Wetter dan Davis tahun 1996. Adapun yang menjadi tujuan dari rekrutmen itu adalah bagaimana menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber. Jadi jelas ya, sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualitas tinggi dari yang terbaik gitu ya. Oke, jadi ini merupakan tujuan utama dari rekrutmen. Berikutnya adalah terkait dengan isu strategik dalam rekrutmen. Menurut Schuller dan Jackson tahun 2006, bahwa proses rekrutmen harus konsisten dengan strategi, visi, dan nilai-nilai organisasi itu sendiri. Proses rekrutmen harus bisa dilaksanakan secara efektif dan tentunya efisien, ya. Dan proses rekrutmen harus dibarengi dengan kemampuan organisasi dalam mempertahankan para karyawan-karyawan yang terbaik. Nah, menurut Schuller dan Jackson. Nah, Mondi 2008 menggambarkan terkait dengan proses rekrutmen ini gitu ya. Oke, ada dua faktor yang mempengaruhi adalah lingkungan eksternal dan lingkungan internal dari perusahaan atau organisasi itu sendiri. Nah, di mana proses rekrutmen itu dimulai dari perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan SDM, kemudian dilakukan alternatif rekrutmen apa saja, misalnya alternatif apa saja yang harus dipersiapkan, kemudian untuk proses selanjutnya dilakukan rekrutmen. Nah, rekrutmen bisa diambil dari dua sumber, yaitu bisa bersumber dari sumber-sumber internal, kemudian dapat juga bersumber dari sumber-sumber eksternal. Nah, sumber internal itu ada proses rekrutmennya melalui atau metode-metode internalnya, begitupun dengan
yang eksternal ya, ada metode-metode eksternalnya. Nah, outputnya apa dari proses rekrutmen ini? Tentunya adalah orang-orang yang akan direkrut ya. Nah, jadi outputnya adalah orang-orang yang akan direkrut baik dari sisi internal maupun dari sisi eksternal. Sumber dan metode rekrutmen. Jadi sumber-sumber rekrutmen itu adalah tempat di mana para kandidat yang memenuhi syarat berada, seperti perguruan-perguruan tinggi dan perusahaan-perusahaan pesaing. Nah, sedangkan metode-metode rekrutmen itu adalah cara-cara spesifik yang digunakan untuk menarik karyawan potensial ke dalam perusahaan, seperti rekrutmen online. Ya, jadi berbeda antara, atau ini merupakan penjelasan dari sumber-sumber rekrutmen dan metode-metode rekrutmen. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah terkait dengan sumber dan metode rekrutmen internal. Menurut Schuler dan Jackson tahun 2006, sumber internal itu bisa dari internal karyawan itu, dari internal perusahaan itu sendiri atau internal organisasi itu sendiri, bisa berupa dalam promosi, transfer, atau penarikan kembali. Sedangkan metode internalnya itu adalah pengumuman lowongan jabatan atau job posting dan penyediaan bakat atau talent inventory. Nah, ini dari rekrutmen internal ya, baik itu dari sumber maupun metodenya. Metode rekrutmen internal itu tadi adalah pengumuman lowongan pekerjaan atau job posting, persediaan bakat talent inventory, kemudian ada promosi, kemudian ada transfer antara satu bidang, misalnya bidang yang satu dengan bidang yang lain, kemudian ada aktivitas pengembangan. Ada beberapa keuntungan rekrutmen internal. Yang pertama adalah biaya relatif murah. Jadi tidak perlu proses seleksi seperti rekrutmen eksternal yang membutuhkan banyak biaya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah organisasi mengetahui pekerja yang memiliki kemampuan untuk jabatan yang kosong. Artinya di sini organisasi sudah memahami siapa-siapa yang cocok menduduki jabatan yang lowong atau kosong tersebut. Yang ketiga adalah pekerja memiliki motivasi yang tinggi dikarenakan sudah mengetahui kemungkinan akan peningkatan karirnya gitu ya. Nah, kemudian menyambung yang keempat, ya jelas gitu ya, perkembangan karir dari seorang karyawan atau pegawai itu jelas gitu ya. Yang kelima, bahwa pekerja tidak memahami secara baik kebijakan, prosedur, ketentuan, dan kebiasaan organisasi. Ya, jadi di sini telah paham karena sudah ada di dalam lingkungan organisasi atau perusahaan itu. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan moral kerja karyawan, bahwa yang bersangkutan itu diperhatikan dan dipromosikan oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Sedangkan kerugian rekrutmen internal ada 3. Yang pertama, tidak selalu memberikan perspektif baru, artinya statis dan tidak berkembang karena tidak adanya ide-ide baru yang masuk ke dalam perusahaan. Kemudian perusahaan terkesan, yang kedua, perusahaan terkesan tertutup. Kemudian yang ketiga adalah pekerja yang dipromosikan akrab dengan bawahannya, sehingga sulit menjelaskan atau sulit menjalankan kewenangan dan kekuasaannya karena tadi sudah saling lama berinteraksi ya. Berikutnya adalah tujuan dari rekrutmen eksternal. Nah, kalau tadi internal, sekarang eksternal. Yang pertama adalah mengisi jabatan-jabatan tingkat pemula atau entry level. Kemudian yang kedua, mendapatkan keterampilan-keterampilan yang belum dimiliki oleh karyawan yang ada saat ini. Kemudian memperoleh para karyawan dengan latar belakang yang berbeda untuk memberikan keberagaman ide. Berikutnya adalah sumber rekrutmen eksternal. Nah, di sini ada beberapa sumber rekrutmen eksternal yang menurut Mondi tahun 2008 itu disebutkan bahwa yang pertama adalah
SMA atau SMK. Nah, itu menjadi sasaran utama. Kemudian yang kedua adalah akademisi dan universitas. Kemudian yang ketiga adalah pesaing dan pasar tenaga kerja. Kemudian yang keempat itu mantan karyawan. Yang kelima itu adalah pengangguran, dan yang keenam itu adalah wirausahawan ya. Oke. Nah, adapun metode rekrutmen eksternal ini menurut Wetter dan Davis 96 dan juga Schuller dan Jackson tahun 2006 menyebutkan bahwa pelamar yang datang atau walks in dan surat lamaran yang masuk atau writes in. Kemudian bisa juga dari rekomendasi karyawan, dapat dari iklan, atau bisa juga bersumber dari agen tenaga kerja atau perusahaan jasa rekrutmen. Kemudian dari lembaga pendidikan, asosiasi profesional atau organisasi ketenagakerjaan. Kemudian ada job fair ya atau open house ya. Dari internet, bisa juga bersumber dari internet ya. Nah, ini akan nanti ya dijelaskan lebih jauh. Kemudian ada merger dan akuisisi, itu juga dapat salah satu gitu ya terkait dengan metode rekrutmen eksternal maupun rekrutmen internasional ya. Oke. Nah, ada beberapa keunggulan dari rekrutmen eksternal ini. Yang pertama, memiliki gagasan dan pendekatan baru atau orang-orang dengan sumber ide yang baru, kemudian bekerja mulai dengan lembaran bersih dan memperhatikan spesifikasi pengalaman ya. Kemudian tingkat pengetahuan dan keahlian tidak tersedia dalam perusahaan yang sekarang. Kemudian menghindarkan subjektivitas ya. Nah, terdapat 4 kelemahan dalam rekrutmen eksternal itu. Yang pertama adalah membutuhkan biaya besar atau high cost ya, biaya besar atau high cost. Kemudian waktu yang lama, mulai dari proses publikasi, kemudian pelaksanaan sampai dengan pengambilan hasil keputusan dari rekrutmen itu sendiri. Berikutnya adalah yang ketiga, moral dan komitmen karyawan rendah ya. Dan yang keempat adalah periode penyesuaian yang juga relatif lebih lama. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan metode rekrutmen online. Oke. Jadi di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama itu adalah rekrut internet atau internet recruiter. Itu ialah orang yang pekerjaan utamanya menjalankan proses rekrutmen melalui internet yang disebut juga perekrut maya atau cyber recruiter. Kemudian yang kedua, bursa kerja virtual atau virtual job fair dengan metode perekrutan online yang dilakukan oleh suatu pemberi kerja atau sekelompok pemberi kerja untuk menarik sejumlah besar pelamar ya. Kemudian situs web karir perusahaan atau corporate career website ya, ialah situs kerja yang dapat diakses dari homepage perusahaan yang melampirkan daftar posisi yang tersedia di perusahaan dan memfasilitasi para pelamar untuk melamar kerja pada jabatan-jabatan tertentu. Bisa juga melalui web blogs atau disingkat blog, dan juga situs web ketenagakerjaan umum. Oke. Nah, ini beberapa alternatif tindakan selain rekrutmen ya. Ada bahwa rekrutmen adalah proses yang membutuhkan banyak biaya ya. Oke, jadi sudah disampaikan di awal, khususnya yang rekrutmen eksternal ya, itu membutuhkan banyak biaya, waktu dan juga tenaga. Jadi sebelum memutuskan untuk melaksanakan rekrutmen, perlu dipertimbangkan berbagai alternatif tindakan yang lain. Nah, di antaranya adalah bisa melalui alih daya atau outsourcing ya. Nah, menggunakan jasa eksternal untuk menjalankan pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan secara internal. Nah, ini yang banyak dilakukan saat ini gitu ya. Perusahaan-perusahaan, khususnya pada perusahaan-perusahaan seperti MNC, nasional gitu ya, perusahaan-perusahaan multinasional corporate ya. Kemudian karyawan tidak tetap ya atau contingent worker, bahwa karyawan paruh waktu ya, karyawan sementara atau kontraktor independen. Nah, ini menguntungkan perusahaan karena fleksibel dan biaya buruh lebih rendah. Nah, tapi ada juga beberapa alasan perusahaan menggunakan tenaga kerja lepas seperti ini, karena fluktuasi musim, per proyek,
mendapat tenaga ahli tertentu, tidak mau menambah pegawai tetap, dan pertumbuhan pesat di luar perhitungan. Jadi materi ini mungkin akan dikupas lebih jauh nanti ya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, atau juga pada mata kuliah di konsentrasi manajemen sumber daya manusia yang akan Anda ampu jika mengambil konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Kemudian berikutnya organisasi pemberi kerja profesional dan kerja lembur atau overtime. Nah, ini alternatifnya ya. Baik, berikutnya kita masuk ke seleksi atau proses seleksi, dimulai dari pengertian dari seleksi itu sendiri. Jadi, seleksi merupakan aktivitas pemilihan para calon yang dianggap telah memiliki persyaratan atau preferensi tertentu. Menurut Mondi, itu tahun 2008. Jadi, seleksi adalah proses pembuatan keputusan yang mana salah satu atau beberapa individu dipilih untuk mengisi posisi yang didasarkan atas karakteristik terbaik sesuai dengan posisi yang akan diisinya. Nah, seleksi adalah proses memperoleh informasi untuk mengevaluasi dan memutuskan siapa yang akan diterima atau ditolak untuk bekerja. Nah, ini beberapa pengertian seleksi menurut para ahli, ya. Langkah-langkah seleksi, yang pertama adalah penerimaan surat lamaran, kemudian yang kedua adalah penyelenggaraan ujian, yang ketiga adalah pertimbangan referensi, yang keempat itu adalah evaluasi medis, yang kelima itu adalah wawancara dengan penyelia atau supervisor, dan yang keenam itu adalah keputusan seleksi ya. Ini langkah-langkah seleksi secara umum ya. Oke, secara umum bisa saja antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya itu berbeda-beda ya. Nah, terkait dengan penjelasannya ini mulai dari penerimaan atau review surat lamaran, kemudian ujian seleksi dan seterusnya, ada bermacam-macam dan ada memiliki banyak ragam ya. Oke. Begitu juga dengan pertimbangan referensi, evaluasi medis, wawancara kerja, dan sampai kepada keputusan seleksinya ya. Oke. Ini beberapa faktor yang mempengaruhi proses seleksi. Itu ada hasil rekrutmen ya, yang tadi dibahas di awal terkait dengan rekrutmen ya. Kemudian penawaran tenaga kerja, kemudian tantangan etis atau tantangan etika, kemudian tantangan organisasional, dan juga kesamaan kesempatan memperoleh suatu pekerjaan. Nah, ini beberapa faktor yang mempengaruhi proses seleksi. Oke, penawaran terkait tenaga kerja, ini yang pertama faktornya gitu ya, terkait dengan penawaran tenaga kerja. Kemudian faktor etika, bahwa etika seleksi terkait dengan etika lembaga, ya, jadi tidak terlepas dari organisasinya gitu ya. Perilaku seleksi termasuk keteguhan pemegang nilai norma perlakuan adil dan jujur. Kemudian faktor internal organisasi itu juga menjadi pertimbangan pelaksanaan seleksi dalam organisasi, seperti anggaran, jenis lowongan yang tersedia, maupun perubahan strategi organisasi atau perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah faktor kesamaan dan kesempatan atau equal opportunity, atau menghindarkan perilaku diskriminasi berdasarkan karakteristik apapun, termasuk seperti kolusi, nepotisme, ras, suku, agama, jenis kelamin, bahkan sampai ke kelompok minoritas. Nah, ini beberapa referensi yang diambil dari materi yang mungkin bisa Anda pelajari ya. Baik, mungkin itu saja penjelasan terkait pada pertemuan yang keempat ini atau sesi yang keempat di mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Saya ingatkan untuk tetap menjaga kesehatan, dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.